Perkenalkan, aku Nia. Aku OMK dari Paroki Santo Antonius Purbayan, Kevikapan Surakarta, dan aku adalah penyintas COVID-19 dengan gejala ringan. Kenapa sih kok bisa kena COVID? Nah, ini karena beberapa hari sebelumnya itu aku terhitung kontak erat dengan kakakku, yang sebenarnya kakakku itu sudah bergejala COVID-19 nih, tapi karena nggak tahu dan belum periksa, akhirnya ya udah mengalir gitu aja. Tapi ternyata setelah beberapa hari kemudian tuh kakakku periksa dan ternyata dia positif. Terus berangkat dari situ, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan swab PCR di rumah sakit terdekat, dan ternyata hasilnya aku positif COVID-19 juga. Setelah mengetahui hasil PCR tersebut dan setelah konsultasi dengan petugas kesehatan di dekat rumah, itu diputuskan bahwa aku harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dan itu dimulai dari tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 kemarin. Yang dirasakan selama isoman itu yang pertama bersyukur banget karena aku termasuk dengan gejala ringan, makanya cukup dengan isoman untuk pemulihannya. Tapi dalam perjalanan waktu muncul rasa khawatir yang luar biasa dalam diriku sendiri, karena nggak tahu nih hari selanjutnya yang terjadi akan seperti apa, entah mungkin lebih baik ataukah malah justru lebih buruk. Dan jujur aku nggak siap banget kalau harus menerima hal-hal buruk yang mungkin terjadi, karena aku juga kepikiran banget sih mengingat berita yang beredar di luar sana seperti apa. Nggak tahu, banyak sekali hoax tentang COVID lah dan lain sebagainya. Banyak juga kematian yang disebabkan karena COVID, dan itu cukup mengganggu pikiranku sendiri sih menurutku. Terus juga pas isoman tuh aku sempet banget kepikiran teman-temanku yang sebelumnya selama 2 minggu itu ketemu dengan aku nggak tahu, dan aku takut banget kalau mungkin salah satu dari mereka tuh ada yang kena, ada yang tertular karena aku juga positif. Nah, tapi itu terjadi karena aku selama 2 minggu tuh aku nggak tahu sebenarnya kalau aku terinfeksi virus. Tapi ya mau gimana lagi, jujur lebih ke beban mental sih, karena kalau misalkan ada temanku yang kena pasti akan membuat aku semakin sedih dan nggak tahu harus gimana. Ya gimana, kekuatan daya tahan tubuh seseorang tuh kan beda-beda, jadi mungkin ada yang baik-baik aja, ada yang mungkin bisa lebih parah, atau mungkin ya biasa aja gitu. Ya cuma bisa pasrah aja sih nanti gimana. Tapi aku udah pesen sama teman-temanku yang 2 minggu terakhir ketemu dengan aku tuh, kalau misalkan ada sesuatu mungkin dia bisa periksa ke dokternya, seperti itu. Tapi di sisi lain itu ada banyak hal yang aku syukuri, dan itu membuat aku harus mengurangi rasa khawatirku, yaitu makin hari kondisi aku semakin membaik dan nggak parah, nggak juga mengalami sesak nafas. Terus kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh tetangga, teman-teman, keluarga, bahkan dari gereja juga yang memberikan bantuan dalam bentuk material maupun non material, sehingga selama isoman ini kebutuhan makanan, kebutuhan vitamin dan semuanya itu tercukupi, bahkan sangat tercukupi dengan sangat-sangat baik. Nah itu yang aku bersyukur banget sih. Nah selain itu teman-temanku yang kemarin aku tanyain itu ternyata mereka semua sehat, nggak ada yang sakit. Jadi yang kena COVID cuman aku aja, dan itu menurut aku nggak apa-apa sih. Yang kena biar aku aja, yang lain jangan, karena kasihan juga kalau mereka harus sakit kayak aku gitu. Untuk mengisi kebosanan itu biasanya aku olahraga, terus berjemur. Itu
sekitar satu jam untuk berjemur, lalu membaca buku lah, bahkan buku-buku yang udah pernah dibaca lagi, nggak apa-apa ya. Gimana untuk mengisi waktu luang selama 14 hari itu. Terus aku juga kadang ngasih makan ikan, kebetulan di rumah juga pelihara ikan, dan kadang bahkan kalau sampai udah bosan banget itu nyanyi-nyanyi sendiri di kamar, udah kayak konser pribadi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu salah satu cara aku untuk menghilangkan bosan dan menghilangkan pikiran-pikiran yang nggak penting yang membuat aku bisa overthinking sampai berpengaruh ke imun aku nantinya, dan itu aku nggak mau. Nah, kegiatan-kegiatan itu ternyata asik juga, dan 14 hari selama isoman itu nggak kerasa. Tahunnya isoman udah selesai, dan puji Tuhan proses penyembuhan sudah kembali normal dan udah sembuh. Terus penciuman dan perasaku tahunnya udah bisa berfungsi seperti biasa dan udah benar-benar sehat. Nah, dari isoman ini aku belajar banyak hal sih. Ada beberapa poin penting yang mungkin bisa aku sharingkan ke teman-teman. Itu yang pertama, Tuhan itu memelihara kita setiap hari, setiap saat, setiap detik. Tuhan selalu menemani kita di semua musim kehidupan kita, semua kondisi kita. Aku nggak perlu khawatir bagaimana nanti, karena pasti ada aja pertolongan yang datang dari Tuhan, entah melalui orang-orang di sekitar ataupun melalui sesuatu yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Nah, yang kedua, bersyukur dan berserah sama Tuhan itu akan membuat kita lebih lega dan juga tentunya membuat kita lebih bahagia, karena nggak khawatir, nggak cemas, dan itu bisa meningkatkan imun kita sehingga nggak gampang drop dan menjadi lebih sehat sih. Terus yang ketiga itu menyadari bahwa memang benar bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka selama kita masih diberi kekuatan dan diberikan kesehatan, dan selama masih bisa membantu sesama, ya harus mau untuk menolong. Dan juga masih banyak orang-orang baik, orang-orang di sekitar kita yang sayang, dan itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Nah, pesan untuk teman-teman yang lagi isoman, tetap semangat, tetap bahagia, biar imunnya tetap naik sehingga cepat sehat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, vitamin, dan juga minum air putih yang banyak. Positive vibes aja, jangan takut untuk terbuka ke teman-teman atau lingkungan sekitar bahwa kalian itu terkonfirmasi COVID-19, karena dengan itu teman-teman sudah membantu memutus rantai penyebaran COVID-19, karena dari data yang teman-teman berikan itu nantinya akan mempermudah petugas kesehatan dalam melakukan proses tracing. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman yang lagi isoman ini tetap kontak dengan petugas kesehatan setempat, karena kalau misalkan ada sesuatu yang urgent, teman-teman bisa langsung kontak ke petugas kesehatan terdekat, sehingga penanganan akan lebih cepat. Kalau misalkan ada sesuatu yang urgent atau gejala lain yang lebih parah, bisa langsung dikonsultasikan ke petugas kesehatan terdekat tersebut, supaya tidak terjadi hal buruk yang tidak diinginkan. Untuk teman-teman yang sudah berjuang dan memenangkan pertandingan melawan COVID-19, yuk kita bagikan rasa syukur kita dengan membantu teman-teman yang lagi isoman ataupun juga yang
berada di rumah sakit, mungkin dengan semangat doa-doa, atau mungkin juga memberikan bantuan donasi dalam bentuk material, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan karena bantuan dari teman-teman dalam bentuk apapun. Bagi teman-teman yang sehat, yang puji Tuhan tidak terkena COVID-19, yuk sama-sama memperketat protokol kesehatan. Dan juga untuk teman-teman muda yang belum vaksin, yuk vaksin. Kebetulan akhir-akhir ini pemerintah sudah menyediakan fasilitas untuk teman-teman muda sekalian, vaksin gratis. Mari kita manfaatkan kesempatan itu. Ya memang vaksin tidak menjamin 100% teman-teman untuk tidak terkena COVID, tetapi vaksin akan sangat membantu mengurangi tingkat keparahan gejala COVID itu sendiri. Kalau memang pahit-pahitnya teman-teman terkonfirmasi COVID, tapi ya itu kita nggak mau ya tentunya kalau harus sakit. Terus untuk kita semua jangan lupa untuk terus berdoa, memasrahkan semua sama Tuhan. Segala kekhawatiran, kecemasan yang mungkin akhir-akhir ini semakin COVID ini semakin parah, itu kita berserah aja sama Tuhan. Yang penting kita sudah mengusahakan yang terbaik dengan mentaati protokol kesehatan, dan juga mungkin hal-hal kecil lainnya yang simpel yang itu juga berguna dalam mengatasi pandemi COVID ini. Terus juga yang gak kalah penting adalah jangan lupa bahagia, karena dengan bahagia bisa meningkatkan imun, dan itu bisa, karena bahagia adalah obat yang paling manjur dari diri kita sendiri. Mungkin itu sharing pengalaman dari aku. Semoga bisa menguatkan teman-teman semua yang baru isoman atau mungkin yang baru di rumah sakit karena gejala sedang sampai berat. Itu aja, terima kasih. Semoga semua dalam lindungan Tuhan. Bye.